Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tetapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Ketua Komisi 3 DPR RI memandang perkara kasus penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya perlu dilihat secara adil dan tidak semata-mata membaca pasal, tapi juga mempertimbangkan hati nurani dan juga konteks peristiwa. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai perkara penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya perlu dilihat secara adil dan menyeluruh. Menurutnya, penegakan hukum tidak cukup hanya membaca pasal demi pasal, tetapi juga harus melibatkan hati nurani dan juga konteks keadilan. Habibur Rahman mengungkapkan akan memanggil Kapolres dan juga Kejati Sleman bersama dengan Hogi dan juga kuasa hukumnya pada 28 Januari 2026 sebagai upaya mencari keadilan yang seharusnya. Sebelumnya viral seorang pria di Sleman, Yogyakarta menjadi tersangka dan tahanan kota usai melindungi istrinya dari pelaku jambret. Kedua pelaku jambret tewas kecelakaan saat dikejar oleh suami korban. Kasus seorang pria di Sleman, Yogyakarta dijadikan tersangka karena melindungi istrinya dari jambret viral di media sosial. Pria tersebut kini dijadikan tahanan kota dan berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo menyatakan penetapan status tersangka dilakukan berdasarkan gelar perkara, hasil olah TKP, pemeriksaan saksi, dan keterangan saksi ahli serta bukti rekaman CCTV. Kami mempertanyakan bagaimana bisa pasal tersebut diterapkan dalam perkara ini kepada Pak Hogi, karena yang lalai hingga menabrak itu kan bukan Pak Hogi, tetapi justru dua orang penjamret tersebut dan mengakibatkan mereka sendiri yang meninggal dunia. Karena kan si Pak Hogi ini tidak menabrak, tapi mengejar si jambret tersebut. Dan kami juga bingung kok kejaksaan juga bisa menerima perkara ini, bahkan akhirnya sekarang akan dilimpahkan ke pengadilan. Kami berharap Pak Hogi bisa mendapatkan keadilan dan kami akan memantau jalannya peradilan tersebut. Dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Yang ayat 2-nya, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka hakim wajib mengedepankan keadilan. Jadi nanti tanggal 28 Januari, hari Rabu, kami akan memanggil Kapolres Sleman, Kejati Sleman, dan Pak Hogi beserta kuasa hukumnya untuk mencari solusi dalam kasus ini. Kami ingin Pak Hogi mendapatkan keadilan dan kami ingin juga masyarakat tenang. Jangan sampai kalau nanti ada terjadi penjambretan, masyarakat tidak mau mengejar si penjambret yang lari menggunakan motor. Khawatir kalau si jambretnya nabrak, atau celaka, maka masyarakat yang akan disalahkan. Pemirsa, ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam sidang tersebut, saksi dari pihak Google dihadirkan, membuat perkara teknologi pendidikan ini terasa semakin global meski masalahnya tetap lokal. Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf, mengaku telah melaporkan dua orang saksi ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan penerimaan gratifikasi. Laporan itu disampaikan terbuka di hadapan majelis hakim, lengkap dengan bukti tanda terima dari KPK bertanggal 20 Januari 2026. Sola menegaskan bahwa di persidangan ini bukan hanya terdakwa yang bisa dipertanyakan. Menurut Ari, keterangan para saksi terdengar terlalu seragam, hampir seperti hasil salin tempel. Ia menduga para saksi memberikan keterangan di bawah arahan dan tekanan saat penyidikan, membuat sidang tak lagi sekedar mencari kebenaran, tetapi juga keaslian cerita.
Kubu Nadiem pun meminta majelis hakim mencatat pengakuan saksi yang pernah menerima uang terkait perkara Chromebook, meski uang tersebut telah dikembalikan ke Kejaksaan Agung. Menurut mereka, pengembalian uang tidak otomatis menghapus status hukum, sebab dalam perkara korupsi, uang bisa kembali, namun jejaknya tetap tercatat. Pemirsa, petugas gabungan kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu siang. Sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang. Kedua jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Langu untuk dilakukan identifikasi. Berdasarkan data terkini, korban meninggal dunia sebanyak 25 orang dan 23 lainnya selamat. Selain itu, Kombes Pol Hendra Rohman, Kabid Humas Polda Jawa Barat menyampaikan 105 orang diduga masih tertimbun material longsor. Seluruh korban selamat saat ini telah ditampung di kantor Desa Pasir Langu untuk mendapatkan bantuan logistik dan perawatan medis. Sementara itu, hingga kini petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat serta anjing pelacak untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya warga. Jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 300 hingga 400 orang akibat bencana tersebut. Dan pemirsa, selanjutnya Immanuel Ebenezer resmi menjalani sidang perdana kasus dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu kini duduk di kursi terdakwa, beralih dari ruang kerja ke ruang sidang. Dalam sidang atas kasus dugaan korupsi tersebut, Noel tidak sendirian. Ia datang bersama dengan 10 terdakwa lainnya, seolah-olah membuktikan bahwa urusan sertifikasi K3 bukan pekerjaan satu orang, melainkan kerja tim yang terstruktur, sistematis dan tentu saja bernilai tinggi. KPK mengungkapkan total uang hasil pemerasan ini dalam perkara ini mencapai 201 miliar selama periode 2020 hingga 2025. Angka tersebut belum termasuk pemberian dalam bentuk barang, kendaraan hingga fasilitas ibadah, sehingga sertifikat K3 tak lagi sekedar soal keselamatan kerja, tetapi juga keselamatan rekening. Menariknya, di hari yang sama dengan penetapan tersangka, Immanuel Ebenezer sempat berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Namun harapan tersebut berujung pada pencopotan jabatan. Mengukuhkan bahwa dalam urusan hukum, jabatan tinggi tidak selalu berarti mendapatkan yang empuk. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace atau Piagam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penandatanganan tersebut berlangsung dalam rangkaian World Economic Forum 2026 yang berlangsung di Swiss. Kebijakan ini pun menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Presiden Trump menyebut Dewan Perdamaian ini melibatkan puluhan negara dan terbuka bekerja sama dengan organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun Palestina tidak dilibatkan dalam pembentukan dewan ini. Ikutsertaan Indonesia disebut bertujuan menjaga proses transisi di Gaza melalui forum ini. Indonesia akan mendorong penghentian kekerasan, perlindungan sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil di Palestina. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia butuh waktu yang lama untuk memutuskan bergabung dalam board atau piagam Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi, dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan juga suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Kevin Pakar, sampai jumpa.